Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Senyum tipis muncul di sudut mulut Cheng Jinwoo. Saat itu, orc raksasa melangkah maju. Itu melewati orc yang berdiri di depan, dan mengamati para pemburu di sekitar dengan matanya yang seperti binatang buas. Au! Ini jauh lebih besar dari yang lain, dan taringnya panjang. 039. Tampaknya orang ini adalah kaptennya? 039. Cheng Jinwoo menurunkan pandangannya. Jika kita mengalahkan orang itu sekarang, bukankah pertarungannya akan lebih mudah? Apa yang harus saya lakukan? Ketika Cheng Jinwoo berulang kali memainkan belati baruka dengan tangan kanannya, orc raksasa itu membuka mulutnya. Klala Dusina dan Gedua Lanaka. Pemandangan orc raksasa tertuju pada Kapten San Kijun. Clara Dusina juga Dua Ranaka. Kuot. Suara-suara menjadi ribut, dan para pemburu tampak cemas. Apa? Kuot? Apakah kamu berbicara dengan kami sekarang? Apa yang dikatakannya? Pada saat ini, otot-otot wajah orc raksasa itu mulai bergetar. Saat berhenti bergetar, suara yang sama sekali berbeda keluar dari mulut orc. Kuot, manusia? Seolah-olah ada orang lain yang berbicara melalui mulutnya. Kuot, manusia? Pengamatan yang cermat juga mengungkapkan bahwa mata normal orc itu redup seperti pupil ikan mati. Apa? Para pemburu meledak satu demi satu seolah-olah mereka telah dipukul keras di bagian belakang kepala. Orc benar-benar berbicara bahasa manusia. Bagaimana orc bisa berbicara bahasa manusia? Kuot, sihir? Apakah itu sihir? Squat. Kemunculan tiba-tiba dari situasi aneh membuat para pemburu terkejut dari telinga ke telinga. Kapten orc raksasa melanjutkan. Aku. Kalekakan aku ingin bertemu, kamu manusia ini, ikuti orang ini datang ke sini. Warcraft mengatakan mereka ingin berbicara dengan manusia? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan tidak adanya preseden, San Kijun dan semua anggota tim menjadi sangat bingung. Kakak Kijun, apakah kamu tidak percaya apa yang dikatakannya? Tinggalkan itu. Kijun, ini jebakan. Tidak peduli apakah kita dibunuh atau dimakan, mari kita bertarung di sini. Kuot, tapi, karena para orc bisa bicara, mungkin. Kalian, kamu berlarian di ruang bawah tanah sepanjang hari. Tidakkah kamu tahu apa yang dipikirkan monster? Dalam waktu singkat, pendapat mulai berbeda. San Kijun, yang diam sepanjang waktu, menanggapinya. Kalkakan, apakah kamu memblokir pintu masuk gua? Itu benar, aku, orang yang sombong, orc, penyihir hebat yang kau, manusia, tidak bisa melawanku sihirku. Apakah ada orang di gua ini yang lebih kuat darimu? Kuot, sini, siapa lagi yang memenuhi syarat menjadi lawanku? Suara tebal berdampak pada gendang telinga para pemburu. Pemburu lainnya semua mengerutkan kening atau menutupi telinga mereka, tapi San Kijun hanya mengangguk dengan tenang. Prediksi saya benar. Pemilik suara yang mengendalikan orc raksasa pastilah bos pamungkas dari penjara bawah tanah ini. Itu tidak bisa meninggalkan ruang bos sampai penyerbuan penjara bawah tanah selesai, jadi dia ingin memanggil para pemburu ke tempatnya. 039. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya melakukan ini, 039. Karena San Kijun tidak menanggapi untuk waktu yang lama, Kapten orc raksasa mengangkat kapak di tangannya. Kuot, pilih untuk dibunuh oleh tentaraku, atau untuk mengikuti tentaraku ke sini. Kuot, saya akan berada di sana. Jawaban cepat membuat mata semua orang melebar. Kakak Kijun. 11 Jun. San Kijun menghentikan suara rekan lainnya, hanya mengamati reaksi orc raksasa itu. Kuot, ayo. Manusia. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Kapten orc raksasa itu kembali ke warna aslinya. Mata menusuk seperti binatang buas. Itu mulai berbicara. Ashtulaika. Dimulai dengan kalimat ini, para prajurit orc yang masih memancarkan permusuhan mulai mundur seperti sebuah kebohongan. Kapten raksasa yang belum dievakuasi memberi isyarat, seolah memberi isyarat kepada San Kijun untuk mengikuti. Ayo pergi juga. San Kijun maju selangkah, dan para pemburu lain yang ragu-ragu segera mengikuti San Kijun.
Apa yang kamu pikirkan? 039. Cheng Jinwoo tampak bingung. Tidak hanya bos yang ada di ruangan Ultimate Boss, tetapi juga lebih banyak orang raksasa, sehingga peluang untuk menang semakin kecil. Meski begitu, dia tidak bisa menebak mengapa Sun Kijun berencana mengikuti mereka. 039. Apakah dia ingin bernegosiasi dengan bos utama? Untuk keluar hidup-hidup? 039. Peluang sukses tampak tipis. Salah. Mungkin itu hal yang baik. Saya pikir saya hanya bisa menangkap beberapa jenis ikan dalam penyerbuan ini, tetapi saya tidak menyangka akan melihat bosnya. Seong Jinwoo mengembalikan belati di tangannya ke gudang dan perlahan mengikuti yang lain. Sudah berapa lama kamu pergi? Sun Kijun, yang perlahan melambat, datang ke sisinya di beberapa titik. Hunter Cheng Jinwoo, bisiknya. Ya? Jawab Cheng Jinwoo sambil melihat ke depan. Sun Kijun sama dengannya, dan dia tidak mengalihkan pandangan dari punggung or raksasa di depannya ketika dia berbicara. Jika kita bertemu bos pamungkas, kita akan menyerang mereka. Apapun yang terjadi, kita harus menghancurkan penghalang sihir yang menghalangi jalan. Asumsi ini tampaknya benar. Sebagian besar sihir membutuhkan konsentrasi untuk mempertahankan keefektifannya, kecuali penghalangnya adalah sihir tipe kutukan. Sihir tipe kutukan dapat berlaku langsung setelah dilemparkan. Semakin tinggi level sihir, semakin banyak konsentrasi yang dibutuhkan Castor. Tapi jadi apa? Bahkan jika mereka berhasil membunuh bos atau menghentikan sihir bos, mereka akan segera dikelilingi oleh prajurit or raksasa, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dari ruang bos. Dengan kata lain, peluang bertahannya parti penyerang terlalu kecil. Seolah menjawab rasa penasaran Cheng Jinwoo, Sun Kijun menjawab dengan wajah serius. Ketika kami menarik perhatian mereka, kamu dapat melarikan diri dan menghubungi pihak penyerang utama. Ketika tim pemburu peringkat S tiba di sini, semuanya akan berakhir. Sun Kijun telah memutuskan untuk mati. Kuot, apakah kamu akan mati dengan bos pamungkas? Cheng Xiaoyu mengamati ekspresi Sun Kijun dengan tenang. Ekspresinya kaku, tapi matanya tidak goyah sedikit pun. Tujuan kami bukan untuk keluar dari ruang bawah tanah hidup-hidup, tetapi untuk menutup portal. Karena itulah begitu banyak orang membayar kami, kata Sun Kijun dengan tegas. Kami akan menggunakan apa yang telah kami pelajari selama ini untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Tetapi kamu berbeda, kamu harus keluar dari sini hidup-hidup. Ada ketegasan dalam suaranya. Juga dengan kesadaran seumur hidup. Tidak peduli apa yang Anda katakan kepada Sun Kijun sekarang, itu tidak ada artinya baginya. Oleh karena itu, Seong Jinwoo hanya mengangguk sebagai jawaban. Cha Hein tiba di tempat kejadian. Dia meremas tepi topinya sehingga hanya sedikit orang yang mengenalinya. Dia datang untuk mencari tim penambangan. Beberapa pemburu meliriknya ketika mereka melewatinya, tetapi mereka semua mengira itu hanya manajer guild dan tidak terlalu memperhatikan. Cha Hein melihat Kapten PI dari jarak yang agak jauh. Para pemburu dari kelompok pertambangan berkumpul di sekelilingnya. Plop, plop. Jantung mulai berdetak liar. Tidak jauh dari tim penambang, dia mengamati mereka satu persatu. 039. Kemana orang itu pergi? 039. Cheng Jinwoo tidak ditemukan di antara orang-orang ini. Apa yang seharusnya saya katakan? Rasanya seperti hari yang sibuk. 039. Apakah dia tidak lagi di tim penambangan? 039. Tunggu sebentar. Mungkin itu hanya ketidakhadiran sementara. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Piece out and bye-bye.